mulai dari sejarah ya. Kerajaan tertua di Asia yang mempunyai bukti arkeologi adalah Kerajaan Shang, atau yang disebut juga dengan Yin, yang diperkirakan dari tahun 1600 sampai 1000 sebelum Masehi di Cina. Menurut catatan sejarah agung yang ditulis kira-kira pada tahun 100 sebelum Masehi oleh Sima Qian, dan catatan sejarah bambu yang ditulis kira-kira pada tahun 300 sebelum Masehi, kerajaan pertama sebelum Kerajaan Shang adalah Kerajaan Xia. Kerajaan Xia diperkirakan berdiri sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi, dan biasanya dianggap sebagai cerita legenda karena tidak ditemukan adanya bukti arkeologi. Nah, perlu kita perhatikan di sini bahwa jarak antara Kerajaan Xia dan catatan sejarah adalah lebih dari 1000 tahun. Jadi selama lebih dari 1000 tahun, cerita tentang Kerajaan Xia diturunkan secara lisan. Setelah lebih dari 1000 tahun, baru diturunkan secara tulisan. Legenda yang ada di Cina yang paling kuno adalah legenda 8 dewa, legenda Nuwa, legenda 3 maharaja dan 5 kaisar. Banyak versi yang bercerita mengenai legenda ini, dan hal ini wajar karena cerita tersebut diturunkan secara lisan selama lebih dari 1000 tahun. Namun yang menarik adalah legenda-legenda ini ada hubungannya dengan banjir besar. Sejarah Cina dimulai dengan banjir besar. Jika kita mencocokkan legenda yang ada di Cina dengan catatan yang ada di Alkitab, kita bisa melihat bahwa legenda 8 dewa adalah cerita Nuh dan keluarganya yang berjumlah 8 orang di dalam bahtera. Nuwa adalah Nuh, 3 maharaja adalah 3 anak Nuh, Shenong adalah Sem, Suiren adalah Ham, Fuxi adalah Yafet, 5 kaisar adalah 5 anak Sem. Nah, kalau kita perhatikan tabel waktu yang ada di kitab Kejadian, banjir besar terjadi kira-kira pada tahun 2500 sebelum Masehi. Yang jarang orang perhatikan pada tabel ini adalah Nuh dan Sem masih hidup sampai melihat keturunan yang ke-10, yaitu Abraham. Jadi Abraham bertatapan muka dengan 10 tingkat leluhur yang ada di atasnya. Nah, pertanyaan yang menarik adalah, keturunan siapakah orang-orang Cina menurut Alkitab? Perlu kita ketahui bahwa umumnya orang Indonesia adalah campuran India, Afrika, dan Cina. Jadi seharusnya teman-teman yang pribumi sedikit banyak punya darah keturunan Cina, dan kemungkinan ini adalah cerita tentang leluhurmu juga. Pada Kejadian 25 ayat 1, dikatakan bahwa Abraham mengambil pula seorang istri yang bernama Ketura. Perempuan ini melahirkan bagi Abraham Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Syuah. Dan diceritakan juga bahwa Abraham menyuruh mereka pergi ke tanah timur. Ini adalah satu-satunya keturunan Nuh yang tercatat pergi ke tanah timur di dalam Alkitab. Anak-anak Abraham keturunan Ketura. Kapan peristiwa ini terjadi? Kira-kira pada tahun 2000 sebelum Masehi. Sama dengan tahun berdirinya Kerajaan Xia, kerajaan pertama di Cina. Jadi kemungkinan keturunan Cina adalah keturunan Abraham secara lahiriah dari Ketura. Nah, sekarang kita langsung membahas kepercayaan leluhur orang-orang Cina ya. Ada 2 orang yang menjadi dasar fondasi filsafat Cina, yaitu Kongfuzi dan Laozi. Kongfuzi mengajarkan tentang moral, Laozi mengajarkan tentang teologi. Kalau ajaran Buddha, sebenarnya bukan ajaran asli yang berasal dari Cina, tetapi dari India. Nah, pada video ini, kita tidak akan membahas tentang ajaran Kongfuzi dan Buddha. Kita akan membahas ajaran Lao Tzu dari bukunya, Tao Te Ching. Referensi Tao Te Ching yang akan saya kutip, bisa teman-teman cari di internet atau beli bukunya secara online. Lao Tzu adalah seorang guru besar pendiri ajaran Tao, yang kira-kira hidup pada tahun 600 sebelum Masehi. Tanpa disadari, ajaran Tao adalah ajaran yang menjadi dasar pemikiran yang sudah lama diterima dan digunakan secara umum di Asia. Walaupun ajaran Tao tidak diajarkan secara formal. Banyak orang, khususnya keturunan Cina di Indonesia, KTP-nya Buddha, atau merasa dirinya Konghucu. Tetapi sebenarnya dasar kepercayaannya adalah Taoisme. Biasanya warga keturunan Cina di Indonesia tidak menekankan ajaran tentang ketuhanan. Yang penting percaya Tuhan itu ada dan berbuat baik. Nah, pada video ini kita akan membahas lebih mendalam sebenarnya apa sih ajaran Tao yang ada di dalam Tao Te Ching. Oke? Pada bab 25 buku Tao Te Ching, Lao Tzu menjelaskan bahwa dia melihat sang pencipta. Dia tidak tahu namanya,
dan dia menyebutnya Tao. 有物混成先天地生，即西辽西独立不改，周行而不殆，可以为天下母，无不知其名，强自之曰道。 Jadi padanan kata untuk Tao dalam bahasa Yunani adalah Hotheos. Tao, Theos. Padanan kata untuk Tao dalam bahasa Indonesia adalah kata Tuhan. Tao adalah sebutan yang diberikan Lao Tzu untuk Sang Pencipta, untuk Tuhan. Jadi pada video ini, ketika teman-teman mendengar kata Tao, itu artinya adalah Tuhan. Dan ketika teman-teman mendengar kata Tuhan, itu artinya Tao. Sama aja. Oke? Pada bab 1, bab 62 Tao Te Ching, Lao Tzu menjelaskan bahwa Tao adalah misteri. Bahkan misterinya misteri. 同谓之玄，玄之又玄。道者万物之奥。 Pada bab 21, Lao Tzu menjelaskan bahwa dia melihat Tao dengan samar-samar dan tidak jelas. 孔德之容为道是从，道之为物为恍为惚，惚兮恍兮其中有象，恍兮惚兮其中有物，杳兮明兮其中有精，其精甚真，其中有信。自古及今，其名不去以阅众甫，吾何以知众甫之状哉？以此。 Nah, ini sebabnya orang-orang keturunan Cina tidak terlalu menekankan pengajaran tentang Tuhan. Karena Tuhan adalah misteri, dan yang paling penting adalah berbuat baik. Lao Tzu adalah salah satu dari segelintir orang yang melihat apa yang dia lihat. Dan dia memberikan kesaksian tentang apa yang dia lihat dengan baik, walaupun samar-samar dan tidak jelas. Tetapi Lao Tzu bukan satu-satunya orang yang melihat apa yang dia sebut Tao itu. Kebanyakan orang-orang yang melihat apa yang Lao Tzu lihat adanya di Israel. Israel adalah cucunya Abraham. Di Israel, orang-orang yang melihat seperti Lao Tzu disebut para nabi. Para nabi dari Israel ini juga melihat Sang Pencipta, dan mereka menyebutnya dengan nama Yahweh. Yahweh artinya adalah Dia ada, yang ada. Sama seperti Lao Tzu yang berkata pada bab 40 Tao Te Ching, bahwa segala sesuatu tercipta oleh yang ada. 凡者道之动，弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。 Para nabi dari Israel ini juga memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lihat seperti Lao Tzu. Dan bagi para nabi ini, hal itu juga adalah misteri. Namun ada satu hal pokok yang disampaikan oleh para nabi Israel, yaitu yang ada itu akan datang dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Apa yang disampaikan oleh para nabi itu disebut nubuat atau ramalan. Kira-kira pada tahun 0 Masehi, yang ada ini datang, lahir sebagai manusia dengan nama Yesus. Nama Yesus artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Yang ada itu menyelamatkan. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Dengan bahasanya Lao Tzu, orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tao itu sendiri. Orang Kristen percaya bahwa Yesus menggenapi semua nubuat dan memenuhi semua ajaran yang dikatakan oleh para nabi. Sekarang, saya akan menunjukkan bahwa Yesus menggenapi semua nubuat dan memenuhi semua ajaran yang dikatakan oleh Lao Tzu juga. Yang saya maksud dengan Yesus menggenapi semua nubuat Lao Tzu adalah teman-teman akan memahami misteri yang Lao Tzu katakan dengan melihat Yesus. Yang saya maksud dengan Yesus memenuhi semua ajaran Lao Tzu adalah teman-teman akan melihat bagaimana Yesus menerapkan ajaran Tao dengan sempurna. Selain itu, saya juga akan menunjukkan bahwa banyak pertanyaan tentang Yesus yang bisa dijawab dengan ajaran Tao. Nah, karena Tao Te Ching ada 81 bab, jadi pada video ini saya tidak mungkin membacakan semuanya. Saya hanya akan menunjukkan beberapa poin sebagai contoh, supaya teman-teman mengerti apa yang saya katakan. Oke? Pada bab 4, Lao Tzu mengatakan bahwa dia tidak tahu Tao adalah putra siapa, tetapi Tao sudah ada sebelum Kaisar pertama. 道冲而用之或不盈，渊兮似万物之宗，错其锐，解其分，和其光，同其尘，战兮似或存，吾不知谁之子，象帝之先。 Apa maksud Lao Tzu mengatakan bahwa Tao adalah putra siapa?
Dan apa maksud Lao Tse mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum kaisar pertama? Di dalam Matius 1 ayat 1, ditulis bahwa Yesus adalah putra Abraham secara silsilah. Di dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus adalah putra manusia, tetapi dia sudah ada sebelum manusia ada. Pada bab 33, Lao Tse mengatakan yang mati tapi tidak binasa, hidup selamanya. 知人者智，自智者明；胜人者有力，自胜者强；知足者富，强行者有志；不失其所者久，死而不亡者寿。 Di sepanjang sejarah manusia, tidak ada satu orang pun yang mati tapi tidak binasa dan hidup selamanya, selain Yesus Kristus. 4 buku Injil yang ada di dalam Alkitab memberi kesaksian bahwa Yesus mati, lalu bangkit pada hari ketiga, dan hidup abadi di langit. Nah, ini yang disebut dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Yesus bangkit dari kematian dan hidup abadi di langit. Dan Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya akan dibangkitkan pada akhir zaman dan hidup abadi. Jadi saya mau mengajak teman-teman berpikir begini. Lao Tse mengatakan bahwa dengan mengikuti ajaran Tao, seseorang akan hidup abadi. Buktinya mana? Buktinya adalah Yesus Kristus. Kalau teman-teman baca Tao Te Ching dan baca Injil, teman-teman akan melihat bahwa semua yang diajarkan oleh Lao Tse dilaksanakan dengan sempurna oleh Yesus. Dan akhirnya Yesus bangkit dari kematian dan hidup abadi. Jadi Yesus membuktikan bahwa apa yang diajarkan oleh Lao Tse adalah benar. Dan ini adalah kabar baik bagi teman-teman yang mengikuti ajaran Tao. Jika kamu benar-benar mengikuti ajaran Tao, kamu akan hidup abadi. Bagaimana caranya benar-benar mengikuti ajaran Tao? Lihat Yesus. Kita ambil contoh ya. Pada bab 78, Lao Tse berkata bahwa siapa yang menanggung dosa suatu negara, dia adalah penguasa masyarakat itu. Siapa yang menanggung bencana suatu negara, dia adalah raja dunia. 天下莫柔弱于水，而攻坚强者，莫之能胜，以其无以易之。弱之胜强，柔之胜刚。天下莫不知莫能行。是以圣人云：受国之构是为社稷主，受国不祥是为天下王。正言若反。 Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar yang dikatakan oleh Lao Tse? Apakah benar jika kita menanggung dosa dan menanggung bencana, kita akan menjadi penguasa dan raja? Lihat Yesus. Yesus mati dengan cara disalibkan untuk menanggung dosa seluruh manusia. Untuk menanggung bencana kematian seluruh umat manusia. Supaya nanti kita akan bangkit dan hidup abadi bersama-sama dengan Dia. Sekarang sudah hampir 2000 tahun sejak peristiwa Yesus disalibkan. Dan sampai sekarang Kristen adalah kerajaan tanpa batas negara dengan Yesus sebagai penguasa dan rajanya. Jadi apa yang diajarkan oleh Lao Tse sekali lagi adalah benar dan Yesus adalah buktinya. Yesus adalah kabar baik bagi teman-teman yang mengikuti ajaran Lao Tse. Nah, tadi saya berkata bahwa Yesus adalah Tao itu sendiri. Dan teman-teman akan mengerti misteri Tao dengan melihat Yesus. Pada bab 62, Lao Tse berkata bahwa Tao adalah misteri, harta bagi orang yang baik, perlindungan bagi orang yang jahat. Juga dikatakan pada bab ini bahwa siapa yang mencari akan mendapatkan, orang yang berdosa akan diampuni. Karena itu dunia menghargainya. 道者万物之奥，善人之宝，不善人之所宝。美言可以世尊，美行可以佳人。人之不善，何气之有？故立天子，治三公。虽有拱璧以先驷马，不如坐尽此道。古之所以贵此道者何？不曰求以得，有罪以免邪，故为天下贵。
Yesus menjelaskan apa yang Lao Tse katakan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 12. Mintalah maka kalian akan diberikan. Carilah maka kalian akan menemukan. Ketuklah maka kalian akan dibukakan. Karena semua yang meminta akan mengambil. Yang mencari akan menemukan. Dan yang mengetuk akan dibukakan. Siapa manusia dari kalian yang ketika putranya minta roti akan memberikan batu kepadanya? Atau dia minta ikan akan memberikan ular kepadanya? Jadi jika kalian yang pada jahat ada mengetahui hadiah-hadiah yang baik untuk diberikan kepada anak-anak kalian, seberapa lebihnya ayah kalian yang ada di dalam semesta langit akan memberikan yang baik bagi mereka yang memintanya. Jadi, semua yang kalian ingin supaya manusia-manusia lakukan kepada kalian, demikian juga yang kalian lakukan kepada mereka. Karena inilah hukum dan para peramal. Inilah yang diajarkan dalam ajaran Tao dan Lao Tse. Jadi teman-teman Asia yang belum mengenal Yesus, saya mau menyarankan kamu untuk kembali ke ajaran leluhurmu yang asli, Lao Tse. Baca Tao Te Ching dan juga baca Injil tentang Yesus Kristus. Ketika kamu bingung apa yang diajarkan oleh Lao Tse, lihat bagaimana Yesus melaksanakannya dan ikutin jalan Yesus. Karena Yesus menjalankan semua ajaran Tao dengan sempurna. Dan dengan demikian, kamu akan mendapatkan hidup abadi. Nah, tadi saya juga mengatakan bahwa banyak pertanyaan tentang Yesus yang bisa dijawab dengan ajaran Lao Tse. Salah satu pertanyaan yang paling membingungkan orang adalah tentang ketuhanan Yesus dan Bapanya yang ada di langit. Dan kali ini, saya akan menggunakan ajaran Lao Tse untuk menjawabnya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Dewata, dan firman itu adalah Dewata. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Dewata. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun pernah melihat Dewata, tetapi anak tunggal Dewata yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, banyak orang yang sulit menjelaskan tentang ayat-ayat yang barusan saya baca. Namun jika kita melihat dari sudut pandang Taoisme, sebenarnya hal ini tidak terlalu sulit untuk dijelaskan. Semua orang Kristen sepakat bahwa Yesus adalah sang anak yang dimaksud di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca. Yesus adalah sang firman yang keluar dari sang Dewata dan menjadi manusia. Namun banyak orang yang bingung dengan dualisme anak dan bapa, firman dengan Dewata. Pada bab 40 Tao Te Ching, Lao Tse menjelaskan bahwa segala sesuatu, segala hal, alam semesta, lahir dari yang ada. Dan yang ada lahir dari yang tidak ada. 凡者道之动，弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。 Firman atau anak itu adalah yang terlihat. Lao Tse menyebutnya yang ada. Dewata atau Bapa itu adalah yang tidak terlihat. Lao Tse menyebutnya yang tidak ada. Segala sesuatu diciptakan oleh firman, oleh sang anak. Segala sesuatu diciptakan oleh yang ada. Firman berasal dari Dewata. Sang anak berasal dari sang Bapa. Yang ada lahir dari yang tidak ada. Jadi Lao Tse dan Yohanes sedang menjelaskan hal yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 9-12, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Pada bab 1 buku Tao Te Ching, Lao Tzu menjelaskan dengan menggunakan istilah yang tanpa nama dan yang dengan nama. Yang tanpa nama adalah sumbernya. Yang dengan nama adalah yang menciptakan. Orang yang mengosongkan dirinya dari keinginan bisa melihat yang tanpa nama. Orang yang mempunyai keinginan hanya melihat yang dengan nama. Yang tanpa nama dan yang dengan nama pada dasarnya adalah sama. Keduanya hanya berbeda nama. 道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母。故常无欲以观其妙，常有欲以观其徼。此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。 Jadi Lao Tzu memandang yang tidak ada dan yang ada, yang tidak terlihat dan yang terlihat. Dan ini yang disebut Lao Tzu dengan Tao. Begitu juga dengan Yesus. Yesus adalah nama untuk anak dan bapa, dan keduanya adalah satu kesatuan. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Di dalam bab 11 buku Tao Te Ching, Lao Tzu berkata bahwa jendela, pintu, dan tembok yang membentuk ruangan. Dan ruangan yang di dalamnya itu yang digunakan. Yang terlihat yang bermanfaat, yang tidak terlihat yang digunakan. 30辐共一毂，当其无，有车之用；言之以为器，当其无，有器之用；凿户有以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。 Jadi Lao Tzu menjelaskan dengan perumpamaan sebuah ruangan. Yang disebut dengan anak adalah tembok, pintu, dan jendelanya. Yang terlihat, yang disebut dengan Bapa, adalah ruangan yang ada di dalamnya, yang tidak terlihat. Bapa ada di dalam anak, dan anak ada di dalam Bapa, seperti ruangan dengan tembok-temboknya. Bapa lebih besar daripada anak. Begitu juga ruangan lebih besar daripada tembok-temboknya. Kita bisa membedakan yang mana yang disebut tembok, yang mana yang disebut ruangan. Tembok dan ruangan adalah dua hal yang berbeda. Namun keduanya adalah satu kesatuan. Begitu juga dengan anak dan bapa adalah dua hal yang berbeda. Namun keduanya adalah satu kesatuan. Tidak ada tembok, maka tidak ada ruangan. Tembok itulah yang menyatakan ruangan. Begitu juga anak yang menyatakan Bapa. Bagaimana caranya melihat ruangan? Ya lihat tembok-temboknya. Bagaimana cara melihat Bapa yang di langit? Ya melihat anaknya. Yang disebut dengan Tao adalah tembok-tembok termasuk ruangan yang ada di dalamnya. Yang disebut dengan Yesus adalah anak termasuk Bapa yang ada di dalamnya. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 9, Aku adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6-7, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Bagaimana? Sekarang udah lebih mengerti kan? Nah, saya akan menutup video ini dengan sebuah pernyataan untuk teman-teman Asia. Buat teman-teman Asia yang belum memahami Yesus dengan sudut pandang dari barat atau sudut pandang dari selatan, coba pahami Yesus dengan sudut pandang dari timur. Sudut pandang dari guru besar leluhurmu sendiri yang bernama Lao Tzu. Mengikuti Yesus bukan berarti mengganti baju dan celana yang ada di luar, tetapi mengganti hati dan pikiran yang ada di dalam.
Mengikuti Yesus bukan berarti kamu harus menjadi orang barat atau orang selatan. Kamu bisa mengikuti Yesus dengan tetap menjadi orang timur. Yesus adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, memberkati kamu semua. 耶稣基督我的主，保佑你们。